Pada saat terjadi bearish, perhatikan upper band-nya. Pada saat bullish, Bapak dan Ibu perhatikan lower band-nya. Karena penggunaan time frame-nya ini sangat fleksibel, bisa di 15 menit, 30 menit, 1 jam, dan 4 jam, akan sangat mudah sekali untuk menentukan entry level. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan pada hari ini, saya akan membahas tentang suatu metode trading yang saya beri nama reverse on trend ya. Jadi dalam sebuah tren, apakah itu bullish ataupun bearish, kita bisa memanfaatkan pola-pola koreksi untuk dijadikan sebagai level entry kita. Nah, untuk penggunaan daripada reverse on trend ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakan dari time frame 15 ya, itu yang paling minimum, dan maksimum bisa digunakan pada time frame 4 jam ya. Tapi secara pribadi saya lebih sering menggunakannya pada time frame 1 jam. Baik. Dalam penggunaan daripada reverse on trend, kita membutuhkan dua indikator sebagai tools alat bantu kita, yaitu moving average dan Bollinger Band ya. Baik, saya coba input dulu. Oke, moving average di sini Bapak dan Ibu menggunakan moving average dengan periode 100, lalu kemudian metodenya Bapak Ibu ubah menjadi eksponensial, lalu apply to low ya. Oke, untuk warna bebas disesuaikan dengan selera masing-masing, kita okekan. Lalu kemudian kita masukkan kembali moving average, periodenya sama 100, metodenya juga eksponensial, lalu kemudian apply-nya diganti menjadi high ya, lalu warnanya diubah supaya tidak bertabrakan dengan warna sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu di sini sangat mudah sekali bisa perhatikan di mana sebetulnya letak posisi daripada candlestick ya. Hal prinsip yang harus Bapak Ibu pahami bahwa dalam penggunaan reverse on trend, perhatikan tingkat kemiringan daripada moving average ya, itu kurang lebih harus mencapai di 45 derajat ya. Kita bisa ambil contoh seperti ini. Nah, ini jelas tingkat kemiringannya 45 derajat ya. Lalu kemudian juga seperti ini. Nah, ini tingkat kemiringannya 45 derajat. Jadi karena penggunaan time frame-nya ini sangat fleksibel, bisa di 15 menit, 30 menit, 1 jam, dan 4 jam. Jadi Bapak dan Ibu cari di mana terjadi kemiringan daripada moving average tersebut. Lalu kemudian yang kedua, pastikan seluruh bar ya, hampir rata-rata posisi candlestick bagi tren yang sedang turun atau bearish, itu perhatikan dia memang berada di bawah moving average ya, seperti ini. Lalu kemudian perhatikan pula untuk yang bullish,
ketika tren sedang bullish dalam kondisi kemiringan 45 derajat, Bapak dan Ibu perhatikan rata-rata pergerakan daripada candlestick-nya itu semua berada di atas daripada moving average. Dan ini menjadi satu hal yang fundamental yang harus Bapak Ibu pahami. Dan di sini tentunya sangat mudah sekali ya. Kita hanya tinggal melihat di mana sebetulnya letak daripada candlestick itu, lalu kemudian bagaimana tingkat kemiringan daripada moving average. Lalu kemudian setelah kita menempatkan indikator moving average, Bapak dan Ibu bisa tempatkan indikator yang kedua, yaitu Bollinger Band ya. Nah, untuk Bollinger Band, Bapak dan Ibu silahkan periodenya diubah ke periode 10, lalu kemudian deviasinya diubah ke 2.3 ya. Oke, apply-nya close, lalu oke kan. Oke, kita lihat perbesar seperti ini. Pada saat praktek di lapangan, Bapak dan Ibu, terkadang kita merasa bahwa ini harga sudah terlalu tinggi ya. Lalu kemudian kita khawatir untuk melakukan buy posisi, takut harga akan berbalik ke arah ke bawah. Begitupun sebaliknya. Namun tidak demikian Bapak dan Ibu, jika Anda sudah menggunakan daripada reverse on trend seperti ini, Bapak dan Ibu akan sangat mudah sekali untuk menentukan entry level. Dalam strategi penggunaannya, Bapak dan Ibu cukup memperhatikan di mana posisi upper band dan lower band. Ketika posisi sedang turun seperti ini, Bapak dan Ibu bisa perhatikan ya. Nah, ini sedang turun. Bapak dan Ibu perhatikan garis upper band-nya saja ya. Tidak perlu memperhatikan garis yang lower band-nya saja. Bapak Ibu perhatikan saja garis daripada upper band-nya saja. Ketika ada candle yang menyentuh kepada upper band pada saat kondisi sedang bearish, nah ini seperti ini di sini, maka pada candle berikutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan entry sell. Ya, jadi silahkan Bapak dan Ibu perhatikan ketika sudah ada yang menyentuh kepada upper band seperti ini, maka pada candle berikutnya silahkan untuk melakukan yang namanya sell posisi seperti ini ya. Jadi ini posisi yang Bapak Ibu buka itu bisa berulang kali dalam suatu tren. Kebanyakan orang yang melakukan yang namanya averaging biasanya averaging minus ya, ketika misalnya seseorang melakukan sell lalu harga ke atas pada level tertentu Anda melakukan sell kembali ya. Ketika diajak ke atas kembali semakin minus, biasanya orang sell kembali itu berarti sedang averaging minus. Nah, justru dalam posisi di sini Anda justru akan melakukan yang namanya averaging profit ya. Anda perhatikan juga di sini, ini sudah bersentuhan dengan upper band, maka Anda bisa melakukan yang namanya sell posisi ya. Oke, saya coba perbesar saja. Nah, seperti ini. Ini jelas sekali ya Bapak dan Ibu, posisinya sedang sedang turun. Ketika turun, sekali lagi perhatikan oleh Bapak dan Ibu upper band-nya saja ya. Oke, saya berikan tanda di sini. Oke, di sini ada candle yang sudah menyentuh upper band ya. Saya kasih arsir supaya lebih jelas ya. Oke, nah ini yang saya berikan arsir. Nah, ini candle ini.
maka Bapak dan Ibu silahkan untuk melakukan sell di sini, ya. Jadi di area sini Bapak dan Ibu silahkan untuk melakukan sell posisi. Oke, lalu kemudian Bapak dan Ibu perhatikan ini ke bawah ya. Lalu kemudian pada berikutnya di sini ada yang sudah kembali menyentuh upper band. Nah, seperti ini. Ini jelas-jelas sudah menyentuh daripada upper band. Maka pada candle berikutnya Bapak dan Ibu silahkan di sini untuk melakukan sell posisi, ya. Oke, ini tentu sangat bisa membantu kepada kita dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan koreksi dalam suatu tren. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat contoh untuk posisi beli ya. Oke, kita lihat yang posisi beli berarti harus terjadi kemiringan ya, 45 derajat. Jadi dalam melakukan entry kita tidak perlu terburu-buru, tetapi yang paling penting itu harus menunggu konfirmasi. Seringkali saya sampaikan dalam seminar atau bahkan webinar saya bahwa lebih baik kita menunggu confirm ya daripada menunggu floatingan. Baik, saya coba perbesar. Bapak dan Ibu bisa perhatikan. Secara tren dia sudah mulai naik ya. Lalu kemudian perhatikan oleh Bapak dan Ibu lower band pada saat terjadi bullish. Jadi terbalik ya. Pada saat terjadi bearish, perhatikan upper bandnya. Pada saat bullish, Bapak dan Ibu perhatikan lower bandnya. Oke, kita lihat di sini. Ini jelas candle yang saya arsir ini sudah menyentuh kepada lower band. Lalu kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu pada next candle, nah berarti di area sini pada saat dibuka di sini, silahkan untuk melakukan yang namanya buy posisi. Ya. Oke, lalu kemudian kita juga perhatikan di sini juga bisa, Bapak dan Ibu bisa melakukan buy posisi ya. Nah ini jelas sudah menyentuh kepada lower band. Lalu kemudian di area sini silahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan buy ya. Lalu kemudian perhatikan juga di area sini. Ya, seperti itu. Jelas terkonfirmasi sudah menyentuh lower band. Bapak dan Ibu pun di sini bisa melakukan buy pada candle berikutnya ya di area sini. Silahkan Bapak dan Ibu open posisi di area sini. Oke, nah bagi Anda yang memang kebetulan seorang long trader, itu Anda juga bisa mengubahnya ke time frame 4 jam. Tapi bagi Anda yang suka bertransaksi secara cepat ya, scalping, Anda bisa mencarinya di time frame yang lebih kecil, yaitu di 15 menit. Yang pasti Bapak dan Ibu, selama penggunaan sistem daripada reverse on trend ini, silahkan Anda cari di 4 time frame ya, di 15 menit, 30, 1 jam, dan juga 4 jam. Cari di mana konfirmasi ditemukan. Kita lihat oleh Bapak dan Ibu di sini. Misalnya bagi Anda seorang long trader ya, ini jelas posisi bar itu semuanya sedang berada di bawah garis moving average, berarti terkonfirmasi bearish. Lalu kemudian perhatikan upper bandnya, ya. Di sini jelas terlihat
ada satu candle yang terkonfirmasi sudah menyentuh upper band. Nah, yang ini ya. Saya perbesar. Nah, ini. Ini jelas sudah terkonfirmasi menyentuh kepada upper band-nya. Maka pada candle berikutnya, nah berarti di area sini, ya pada candle pembukaan di sini, Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya sell position. Ya. Lalu kemudian kita lihat Bapak dan Ibu, dengan asumsi Anda bertransaksi dengan menggunakan satu lot, ya. Apabila Anda sell di sini, anggap saja tidak perlu sampai bawah ya, anggap saja hanya sampai sini saja. Itu keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah 148 poin ya. Anda bisa sekali shoot itu dengan keuntungan 14.800.000 rupiah ya. Dan artinya untuk penggunaan daripada taking profit di sini Bapak dan Ibu disarankan untuk menggunakan trailing stop atau stop profit atau disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Artinya berapa daily target yang harus Bapak Ibu capai, maka jika itu tercapai silahkan Bapak dan Ibu untuk melakukan close position ya. Begitupun di level 15 menit ya, Bapak dan Ibu silahkan Anda cari yang sekiranya dapat membantu Anda di dalam pengambilan keputusan ya. Nah, ini kita bisa ambil contoh di sini. Ini secara tren jelas berada di atas moving average. Lalu kemudian Bapak Ibu perhatikan juga di sini jelas sudah menyentuh ya kepada lower band. Maka pada candle berikutnya berarti di area sini, ya di area sini Bapak dan Ibu silakan untuk melakukan yang namanya buy position. Ya. Penggunaan indikator ini harus dilakukan secara teliti ya, karena Bapak dan Ibu betul-betul harus menunggu konfirmasi kapan terjadinya pergerakan candle itu menyentuh kepada lower atau kepada upper band ya. Dan ini saya mencontohkan kepada Bapak dan Ibu pada market Euro USD ya. Artinya untuk penggunaan metode ini Bapak dan Ibu bisa menggunakannya di berbagai instrumen ya, di berbagai pair. Bagi Anda yang gemar untuk bertransaksi di emas, di XAU USD, ini juga bisa dimanfaatkan, atau di pound sterling ya, atau di yen, bahkan juga termasuk di stock index ya, baik itu di Hang Seng, di Nikkei, itu Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan metode ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.